Di balik sorotan dunia terhadap perang di Gaza, kekerasan lain terhadap warga Palestina terus membara di wilayah pendudukan tepi barat. Kekerasan brutal pada pemukim Israel di tepi barat kini bukan sekadar insiden, tapi bagian dari sistem penjajahan terhadap Palestina. Seiring perluasan permukiman ilegal, warga Palestina semakin kehilangan tanah, rumah, bahkan nyawanya. Ratusan keluarga Palestina terusir dari tanah mereka, desa berubah menjadi kantong tertutup, dan angka kematian terus bertambah. Semua ini terjadi di bawah perlindungan aparat, dana negara, dan perencanaan jangka panjang Israel untuk menguasai tepi barat. Seperti apa penjajahan Israel di tepi barat yang dijalankan dengan kekerasan, pemaksaan, dan impunitas? Perhatian dunia pada tepi barat kembali menajam usai insiden kematian dua pemuda Palestina yang tewas usai diserang pemukim ilegal Israel. Mereka adalah Saifullah Musallet alias Saif al-Din Kamel Abdul Karim Muslat dan Mohammed al-Shalabi. Saifullah Musallet tewas setelah dipukul habis-habisan di sekujur tubuh oleh pemukim Israel di Sinjil pada Jumat 11 Juli 2025. Keluarga dan teman Saifullah dilaporkan kesulitan mencapai rumah sakit di Ramallah karena di saat yang bersamaan, pasukan Israel tengah menyerbu wilayah tersebut. Padahal, Saifullah adalah warga Palestina yang memegang kewarganegaraan Amerika Serikat dan lahir di Tampa, Florida. Kematian seorang warga Amerika Serikat ini semakin menambah tekanan internasional terhadap Israel. Sementara Mohammed al-Shalabi tewas usai ditembak oleh pemukim Israel di dada. Kematian kedua pemuda itu telah dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan Palestina pada Sabtu 12 Juli 2025. Insiden serangan pada Jumat malam itu turut melukai puluhan orang dan membakar rumah-rumah warga Palestina. Para pemukim ilegal Israel banyak terlibat dalam insiden itu. Pertanyaannya, siapa para pemukim ilegal Israel itu dan mengapa mereka bisa berada di tepi barat? Pelaku adalah para warga Israel yang tinggal di tanah pribadi milik warga Palestina di tepi barat dan Yerusalem Timur. Permukiman warga Israel di tepi barat mulai dibangun sejak Israel merebut sebagian wilayah itu dalam Perang 6 Hari pada Juni 1967. Mulanya, permukiman pertama bernama Blok Etzion di Hebron hanya menampung 40.000 warga Israel. Kemudian muncul permukiman tertua bernama Kfar Etzion yang menampung sekitar 1.000 orang. Dan permukiman ketiga sekaligus terbesar adalah Modin Ilit yang ditempati sekitar 82.000 pemukim. Kini sekitar 700.000 atau 7% total populasi Israel menempati sekitar 40% wilayah tepi barat. Mayoritas dari mereka adalah kaum Yahudi ultra-ortodoks. Mereka tersebar di 180 permukiman ilegal dan 256 pos permukiman ilegal. Sebagian pemukim yang pindah ke tepi barat dilandasi oleh alasan agama, sementara yang lain tertarik oleh biaya hidup yang relatif rendah serta insentif keuangan yang ditawarkan pemerintah. Pasalnya, pemerintah Israel lah yang mendanai dan membangun permukiman bagi orang Yahudi di sana. Per tahunnya, Israel memberikan dana 5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 81 miliar rupiah kepada warga Israel yang mau tinggal di tepi barat. Insentif itu bahkan dinaikkan 2 kali lipat pada tahun 2023 menjadi 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 162 miliar rupiah. Insentif itu diberikan untuk menyewa inspektur, membeli drone untuk citra udara dan berbagai logistik untuk pengawasan, serta memberikan imbalan bagi warga Israel yang melaporkan adanya upaya pembangunan negara Palestina di tepi barat. Seolah berupaya memfasilitasi pemukim-pemukim ilegal ini, Israel terus melakukan pengusiran dan penyitaan terhadap properti milik warga Palestina di tepi barat dengan dalih kurangnya izin bangunan dan dokumen. Semua itu dilakukan secara kolektif bersama organisasi non-pemerintah yang dijalankan oleh sipil. Semua tindakan Israel itu jelas dipandang ilegal oleh hukum internasional.
Semua pemukiman dan pos terdepan Israel yang berada di tepi barat dianggap melanggar Konvensi Jenewa keempat. Hukum itu melarang kekuatan pendudukan untuk memindahkan penduduknya ke wilayah yang diduduki. Dewan Keamanan PBB pun berkali-kali mengecam permukiman itu dan melakukan pemungutan suara untuk mencapai resolusi yang menentang tindakan Israel tersebut. Meski demikian, resolusi selalu gagal usai berulang kali diveto oleh Amerika Serikat. Seiring dengan memanasnya perang di Gaza, kekerasan terhadap warga Palestina di tepi barat pun semakin meningkat. Seperti apa peningkatan kekerasan yang dialami oleh warga Palestina di tepi barat? Otoritas Palestina mencatat setidaknya ada 2.153 serangan terhadap warga Palestina di tepi barat sejak Januari 2025 hingga pertengahan Juli 2025. Sementara sejak Oktober 2023 sudah ada 998 warga Palestina yang tewas dan lebih dari 7.000 orang terluka dalam serangan yang dilakukan oleh tentara Israel dan pemukim ilegal di tepi barat. PBB melaporkan kekerasan di tepi barat meningkat dari 3 insiden per hari menjadi rata-rata 7 insiden per hari. Kejahatan yang meningkat itu sejalan dengan kebijakan resmi Israel yang ingin memperluas penjajahan di tepi barat. Semua itu dilakukan secara kolektif oleh negara dan pemukim ilegal melalui dukungan dan perlindungan terhadap kelompok militan sipil. Salah satu kelompok militan sipil itu bernama Hilltop Youth yang memiliki pandangan sayap kanan. Kekerasan terhadap warga Palestina di tepi barat terus meningkat seiring rencana penambahan permukiman ilegal oleh pemerintah Israel. Pada Sabtu 12 Juli 2025, pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melaporkan mereka berencana membangun 2.339 unit permukiman ilegal baru. Rencana itu mencakup pembangunan 1.354 unit permukiman di Kalkia di utara tepi barat dan 430 unit di 2 permukiman yang sudah ada di timur laut Ramallah dan barat laut Yerusalem. 400 unit permukiman baru yang direncanakan akan dibangun di Bethlehem dan 150 lainnya di wilayah barat Ramallah. Laporan itu disusun oleh Biro Nasional Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. PLO juga melaporkan perluasan permukiman itu didukung oleh kolaborasi antara Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz. Keduanya adalah menteri sayap kanan beraliran Yahudi ultra-ortodoks. Ribuan orang antarkan jenazah 2 warga Palestina yang terbunuh secara brutal oleh pemukim Israel. Solidaritas ditunjukkan kepada dunia yang masih diam atas kekejaman Israel yang kian terang-terangan menjajah Palestina. Pembangunan permukiman ilegal disertai dengan kekerasan sistematis oleh pemukim dan aparat Israel telah membuat ribuan warga Palestina kehilangan tempat tinggal, tanah, dan rasa aman mereka. Tepi barat tak lagi sekadar wilayah yang diduduki, melainkan wilayah yang secara aktif dianeksasi melalui strategi politik, militer, dan demografi. Selama dunia bungkam dan impunitas berlanjut, penjajahan ini akan semakin menghapus peluang Palestina untuk merdeka. Dan setiap serangan yang tak dipertanggungjawabkan hanya akan menambah daftar panjang luka di tanah yang masih berjuang untuk kebebasan. Bisakah dunia internasional menghentikan kekerasan Israel di tepi barat? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.